Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami bertiga. Yang pertama ada Mas Budi Firmansyah dengan NIM 14622000006. Yang kedua ada saya sendiri, Rahmat Maulana, dengan NIM 14622000017. Dan yang ketiga ada Muhammad Sirojul Munir dengan NIM 14622000055. Kami di sini akan membahas sebuah sistem pakar untuk menganalisis polusi udara. Dalam analisis kami ini, kami menganalisis sebuah kerjasama buatan yang dapat digunakan untuk menganalisis polusi udara yang terjadi. Untuk latar belakangnya adalah analisis polusi udara sangat kompleks dan pentingnya sebuah sistem pendukung keputusan spasial sangatlah besar dalam hal ini. SDSS membantu dalam pemetaan polusi udara yang terjadi, mendukung perencanaan kota yang bersih dan memfasilitasi kolaborasi lintas negara. Integritas data dari beberapa sumber sangat penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang polusi udara. Data yang akurat menjadi fondasi utama pengembangan model kerjasama buatan. Penerapan kerjasama buatan dalam SDGs memungkinkan analisis yang lebih kompleks. Hal ini membantu dalam mengambil keputusan yang akurat dan memadai dalam menangani isu polusi udara. Oke, untuk poin selanjutnya itu ada yang namanya aspek spasial dalam analisis. Yang dimana di sini ada 3 poin. Yang pertama ada teknologi SIG, yang dimana ini penggunaan sistem informasi geografis untuk analisis polusi udara. Jadi pencemaran itu nggak ada gitu. Jadi untuk poin kedua adalah pemetaan polusi udara, yang dimana di sini membantu dalam mengidentifikasi wilayah rentan dan merancang strategi mitigasi. Dan untuk poin ketiga yaitu adalah pentingnya data spasial yang memberikan wawasan mendalam tentang pola polusi udara. Dan untuk poin selanjutnya itu ada pengembangan model SDSS yang sudah disampaikan oleh Mas Rahmat tadi. Ada 3 faktor, yaitu ada faktor etika, pengembangan yang memberikan privasi individu dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dan untuk poin kedua, yaitu ada kontribusi terhadap perencanaan kota berkelanjutan, yaitu polusi udara untuk merancang kebijakan kota yang lebih bersih dan sehat. Dan untuk poin yang terakhir adalah kolaborasi antar negara, yaitu SDSS sebagai platform pertukaran data antar negara. Dan untuk poin selanjutnya yaitu ada pendidikan dan pelatihan. Yang di sini ada 2 poin yang sangat mendukung, yaitu ada SDSS Education, yang dimana pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam kebersihan implementasi SDSS. Dan untuk yang kedua adalah integrated learning, yang dimana pengetahuan spesial integrasi data dan model kecerdasan buatan harus diajarkan secara holistik. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan yang dipecahkan. Nah, untuk meningkatkan keakuratan keputusan, sistem pakar ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan dan ketepatan keputusan dalam menganalisis polusi udara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya ada evaluasi artikel. Yang pertama yaitu Artificial Intelligence in Environmental Analysis. Menelaah artikel tentang Artificial Intelligence and Expert System oleh Ye Liu yang mendukung konsep penggunaan pengetahuan spasial dan integrasi data dalam sistem pakar. Nah, deskripsi sistemnya yaitu yang pertama ada kelas keputusannya adalah sistem ini berfokus pada klasifikasi tingkat polusi udara berdasarkan parameter tertentu, memberikan insight yang berharga dalam penanganan polusi udara. N-or graph dan daftar rule atau aturan. Sistem pakar ini menggunakan N-or graph dan daftar rule yang untuk menjelaskan hubungan antara rule dan analisis polusi udara.
Untuk solusi inovatifnya yaitu yang pertama ada pengetahuan spasial. Integritas pengetahuan spasial dalam sistem pakar untuk analisis polusi udara memungkinkan pemetaan yang tepat terhadap lokasi polusi dan pola pergerakan pencemaran udara. Yang kedua, integritas data. Pemanfaatan teknologi terkini dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap polusi udara dari berbagai aspeknya. Dan yang ketiga, model kerjasama buatan dalam sistem pakar akan memberikan solusi yang adaptif dan efisien dalam menangani permasalahan polusi udara secara real time. Dampak polusi udara, yang pertama ada gangguan respirasi, yaitu gangguan terhadap sistem pernafasan manusia, meningkatkan risiko terhadap penyakit seperti asma, bronkitis, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyakit di dalam paru-paru pernafasan manusia. Yang kedua, dampak bagi lingkungan. Polusi udara memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk seperti kerusakan tanaman, hutan, dan ekosistem air. Dan yang ketiga, bahkan ancaman bagi kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Penanganan masalah tersebut yaitu yang pertama adalah monitoring secara rutin yang terhadap tingkat polusi udara untuk mendeteksi perubahan kondisi dan meresponnya dengan cepat. Yang kedua adalah menerapkan sebuah peraturan ketat ya, terkait emisi gas buang dan limbah industri untuk mengurangi dampak polusi udara. Dan yang terakhir adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengurangi polusi udara juga menjadi langkah penting dalam penanganan masalah ini. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu keputusan yang akurat. Yang dimana di sini ada analisis data, yaitu penggunaan sistem pakar akan mempermudah analisis data yang sangat besar untuk memastikan keputusan yang akurat dalam mengatasi polusi udara. Dan untuk poin yang kedua yaitu pengelolaan kualitas udara. Di dalam pakar ini dalam membantu pengelolaan kualitas udara secara efektif, menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan yang ketiga yaitu teknologi pemantauan lingkungan, yaitu pemanfaatan teknologi canggih dalam monitoring lingkungan akan memberikan kontribusi besar dalam pengendalian polusi udara. Dan untuk poin selanjutnya yaitu metode analisis, yang di sini ada 4 poin, yaitu ada model prediksi, yaitu penggunaan model prediksi dalam analisis polusi udara memungkinkan estimasi dalam polusi di masa mendatang. Yang kedua yaitu analisis turbulensi udara, yaitu penggunaan konsep turbin udara dalam penganalisis polusi udara akan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap pola pergerakan polutan di udara. Dan untuk poin ketiga yaitu simulasi emisi, yaitu gas buang akan membantu dalam menentukan sumber polusi udara dan merancang polusi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu ada analisis variabilitas kualitas udara, yaitu pemahaman atas variabilitas kualitas udara merupakan hal yang penting dalam mengevaluasi tingkat polusi udara di suatu wilayah. Nah, untuk peran teknologi di sini ada beberapa poin, yaitu ada 1, monitoring dan sensor, yaitu yang canggih yang memberikan data kualitas tinggi terkait kondisi udara di suatu lokasi. Dan untuk yang kedua adalah pemodelan matematis, yaitu akan menjadi landasan utama dalam memahami pola pergerakan polutan udara dan memprediksi dampaknya. Dan yang ketiga yaitu lingkungan virtual, yaitu dalam simulasi polusi udara akan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat terhadap pengenangan masalah lingkungan. Dan yang terakhir ada analisis big data, yaitu pemanfaatan analisis big data ini akan memberikan pengembangan sistem analisis yang lebih akurat dan efektif dalam mengatasi polusi udara tersebut. Selanjutnya, penerapan kecerdasan buatan. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah analisis data cepat.
Kemampuan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dalam waktu singkat akan memberikan respon cepat dalam menangani permasalahan polusi udara. Yang kedua, ada pemantauan real time. Nah, sistem pakar dengan kecerdasan buatan mampu memberikan pemantauan real time terhadap polusi udara yang memungkinkan langkah preventif yang lebih efektif. Selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan otomatis. Penerapan kecerdasan buatan memungkinkan pengambilan keputusan otomatis berdasarkan analisis data yang akurat dan komprehensif. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip keselamatannya. Terdapat 3 poin juga. Yang pertama yaitu perlindungan pekerja. Prinsip keselamatan harus diterapkan untuk melindungi pekerja maupun masyarakat sekitar dari dampak buruk polusi udara. Yang kedua yaitu pencegahan bencana. Upaya pencegahan bencana akibat polusi udara harus menjadi fokus utama dalam mengembangkan sistem analisis polusi udara. Yang ketiga ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam hal polusi udara akan memperkuat upaya perlindungan lingkungan secara global. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.